Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit Kalimantan mendung pagi itu seolah memberi pertanda buruk bagi penduduk desa Karuing. Debu merah beterbangan saat iring-iringan mobil mewah berderak masuk ke kampung yang sunyi. Deru mesin mengusik ketenangan yang selama ini dijaga oleh alam dan leluhur. Penduduk desa berkerumun di balai adat, wajah mereka cemas, mata mereka dipenuhi pertanyaan. Beberapa anak kecil berdiri di bawah kolong rumah panggung, menggenggam tangan ibu mereka yang gelisah. Asap dapur yang biasanya membawa bau wangi hasil bumi, kini tertutup aroma oli dan solar dari mesin-mesin berat yang mengintai di belakang mobil-mobil hitam berpelat luar kota. Dari kendaraan paling depan, turun seorang pria paruh baya berpeci, putih mengenakan kemeja batik mahal dan sepatu kulit mengilap. Ia menyunggingkan senyum lebar, seolah sedang membawa kabar gembira. Namanya Haji Karim, pemilik salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di provinsi itu. Di belakangnya berdiri para ajudan, pengawal, dan seorang wanita muda yang mencatat segala sesuatu di tablet digital. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, serunya dengan lantang, berdiri di atas panggung kayu balai desa. Saya datang ke sini bukan untuk mengambil, tapi memberi. Saya ingin tanah ini makmur, tidak lagi hidup dari hasil kebun kecil atau berburu di hutan. Saya akan bangun jalan, sekolah, rumah sakit. Tapi semua itu perlu pengorbanan kecil. Rimba di belakang desa harus dibuka. Gumam terdengar dari warga. Beberapa saling pandang. Janji-janji seperti ini pernah mereka dengar, tapi tidak pernah datang dari pria yang membawa begitu banyak uang dan kekuasaan. Sore harinya, amplop coklat mulai beredar. Kepala desa yang sudah sepuh menerima satu. Ketua RT, guru sekolah dasar, bahkan imam masjid pun tak luput dari tanda terima kasih. Orang-orang mulai berubah. Yang awalnya cemas, kini tersenyum. Yang awalnya menolak, kini diam. Namun, di ujung desa, di sebuah gubuk reyot yang menghadap langsung ke rimba lebat, seorang lelaki tua masih duduk bersila. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tetapi matanya tajam seperti mata elang. Namanya Kakek Jayan. Tak banyak yang berani mendekatinya. Mereka bilang ia bisa bicara dengan pohon, dengan tanah, bahkan dengan angin malam. Ia bukan dukun, bukan pendeta, tapi semua orang tahu, sejak kecil ia tak pernah meninggalkan hutan. Sore itu, Kakek Jayan berjalan ke balai desa. Ia mengenakan sarung lusuh dan tongkat kayu yang sudah retak-retak. Semua menoleh ketika ia masuk. Suasana yang tadi hangat, mendadak, sunyi. Rimba itu bukan tanah kosong, ucapnya pelan. Namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. Ia punya roh, ia punya penunggu. Siapa yang menggusur tanpa izin akan digusur balik oleh alam. Haji Karim tertawa kecil. Kakek ini pasti sudah terlalu lama di hutan. Zaman sekarang, mana ada roh-roh segala. Kita bicara tentang pembangunan. Kakek, tentang masa depan. Kakek Jayan menatapnya lekat-lekat. Yang kau bangun dengan keserakahan akan runtuh oleh kutukan. Ancaman ya, Kek? Suara ajudan Haji Karim meninggi. Peringatan, jawabnya tenang. Ia lalu berbalik, meninggalkan ruangan tanpa mengucap sepatah kata lagi. Sejak malam itu, angin di desa Karuing berubah arah. Angin malam membawa suara-suara aneh dari hutan, tangisan, bisikan, kadang tawa melengking. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Tapi mereka menutup mata, karena uang yang sudah mereka genggam terlalu tebal untuk dilepaskan. 3 hari kemudian, pohon pertama ditebang. Seorang pekerja dari luar desa menyalakan mesin gergaji. Baru, 1 pohon tumbang. Ia tiba-tiba berteriak kesakitan. Tangan kanannya membiru seperti dipukul ratusan kali. Pembuluh darahnya pecah dan ia mengigau tentang mata merah di dalam pohon. Ia dibawa pergi ke rumah sakit kota, tak pernah kembali. Namun pekerjaan terus berjalan. Mesin-mesin berat mulai membelah tanah, menancapkan tiang, menggali akar-akar tua yang usianya mungkin lebih tua dari usia desa itu sendiri. Warga mulai menutup telinga dan hati. Hanya Kakek Jayan yang tetap berdiri di batas hutan. Setiap pagi, ia bakar kemenyan, tabur bunga 7 rupa, dan menggumamkan mantra dalam bahasa yang sudah tak dikenali
oleh orang-orang muda. Kadang ia terlihat bicara sendiri, kadang hanya duduk sambil menatap tajam ke arah kamp proyek. Suatu malam, beberapa pemuda mabuk berani menghampirinya. "Sudah tua, jangan sok jadi pahlawan, kek," kata salah satu dari mereka sambil menendang dupa di hadapan kakek itu. Kakek Jayan hanya menatap, lalu berkata lirih, "Kalian akan jadi korban pertama jika roh itu bangkit." Malam itu, pemuda yang menendang dupa ditemukan di bawah pohon beringin. Besar, matanya terbuka lebar, tubuhnya dingin, dan di dahinya ada bekas luka seperti cakaran. Tak ada penjelasan dari bidan desa. Kepala desa bilang itu serangan jantung. Tapi orang-orang mulai takut. Disinilah konflik dimulai. Di antara suara mesin dan janji-janji palsu pembangunan, suara lembut alam mulai menjerit. Kakek Jayan tahu, ini baru permulaan. Hutan tidak akan diam jika yang menyentuhnya adalah tangan serakah. Dan tangan itu, tangan Haji Karim, sudah terlalu dalam mencengkeram akar tanah warisan leluhur. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika Ganda melangkah cepat menyusuri pematang. Di tangannya tergenggam sebatang bambu runcing, bukan senjata, tapi lebih sebagai simbol perlawanan, sebuah pernyataan diam. "Aku tidak diam melihat tanah leluhur dijarah." Ganda bukan siapa-siapa. Pemuda kampung biasa, anak petani karet yang hidup dari hasil menyadap. Namun sejak mesin-mesin asing menggerus tepi hutan, Ganda merasa perutnya tak pernah benar-benar kenyang, seolah alam tak lagi sudi memberinya. Makan pagi itu ia tidak sendiri. Dua temannya menyusul dari belakang, membawa spanduk kain bertuliskan, "Rimba adat bukan tanah jualan." Tapi hanya Ganda yang berani berdiri paling depan, menghadang laju truk-truk yang mengangkut alat berat. Ketika matahari mulai mengoyak, kabut pagi, sebuah buldoser berwarna kuning menderu mendekat. Rodanya menggilas semak dan lumpur dengan angkuh. Di belakang kemudi duduk seorang sopir dari luar daerah. Tampak bingung melihat seorang pemuda berdiri menantang di tengah jalan. "Pakai otak, dek. Geser, ini proyek legal." Teriak mandor proyek, seorang pria bertubuh gempal dengan topi proyek. "Kemesometan." Ganda tak menjawab. Ia hanya menancapkan bambunya ke tanah. "Kalau kalian tetap nekat, kalian harus melindas aku dulu. Bangsat." Mandor itu meludah ke tanah, lalu memberi isyarat pada sopir untuk terus maju. Namun sebelum truk sempat mendekat, tanah di sekitar Ganda bergetar, seperti ada sesuatu di bawahnya yang hendak bangkit dari tidur. Dari kejauhan terdengar suara, nyaring seperti tiupan angin, padahal udara diam tak bergerak. Lumpur di dekat kaki Ganda mulai beriak. Ia sempat mundur setapak, lalu brak! Tanah di bawahnya runtuh. Jeritan terdengar memecah pagi. Tubuh Ganda tercebur ke dalam kubangan yang tiba-tiba terbentuk, seperti mulut raksasa yang menelan segala yang berdiri di atasnya. Belum sempat, temannya menarik. Dari dalam kubangan muncul moncong buaya besar. Matanya merah, tubuhnya hitam berlumpur. Dalam sekejap, tubuh Ganda diseret masuk, menghilang ditelan kegelapan dan lumpur. Air diam kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Warga desa yang mendengar kabar segera berkumpul. Di tepi kubangan hanya tersisa sepasang sandal dan bambu patah. Pencarian dilakukan, penduduk menyusuri aliran sungai kecil menuruni rawa-rawa yang dekat dengan hutan. Tapi tak ada jejak, tak ada darah, tak ada tubuh, hanya sunyi yang makin menekan dada. Kabar kematian Ganda menyebar seperti api membakar ilalang. Tapi yang membuat semua orang merinding bukanlah karena kematiannya, melainkan caranya mati. Semua tahu, rawa tempat Ganda tenggelam bukan habitat buaya besar. Tak pernah ada yang melihat makhluk sebesar itu sebelumnya. Ibu Ganda meraung di depan rumah, memukul-mukul dada dan mengepalkan tanah basah. Dia anak baik, kenapa harus dia? Suaranya menggema sampai ke ujung kampung. Namun yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah kisah dari dua teman Ganda. Mereka bersumpah melihat buaya itu mengangkat kepalanya sebentar sebelum menghilang, dan di atas kepalanya tumbuh sesuatu seperti akar pohon, menggeliat perlahan. Beberapa warga mulai percaya buaya itu bukan hewan biasa, mungkin jelmaan atau utusan dari penjaga hutan. Namun Haji Karim, yang baru tiba siang harinya dari kota,
hanya tertawa ketika diberitahu, buaya ya buaya. Di Kalimantan ini apa anehnya buaya? Kubangan rawa, anak muda nekat, ya memang itu akibatnya, katanya sambil menyeruput kopi di beranda rumah kepala desa. Ia bahkan menyuruh proyek dilanjutkan. Tak ada waktu berhenti hanya karena satu orang celaka, tambahnya. Petang itu, mandor proyek memaksa alat berat kembali beroperasi. Sopir bulldozer yang sempat ketakutan diminta mengganti shift dengan rekannya yang lain. Proyek tetap berjalan. Tapi malam itu, tenda mereka dirubuhkan angin tanpa sebab. Obor padam satu persatu, padahal tak ada hujan, tak ada badai. Dan saat pagi datang, seorang pekerja ditemukan pingsan di tepi sungai dengan kulit penuh bekas luka seperti terbakar. Ia mengigau, menyebut nama ganda berulang-ulang. Dia datang, dia bangkit, dia tidak sendiri, katanya sebelum akhirnya dibawa ke klinik terdekat. Kabar mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Beberapa warga memutuskan pindah sementara ke rumah. Saudara jauh, anak-anak dilarang keluar malam. Bunyi burung malam yang biasanya jadi lagu pengantar tidur, kini terdengar seperti ratapan. Namun tidak semua percaya ini hal gaib. Beberapa menganggap kematian ganda adalah kebetulan yang diselimuti. Mitos. Tapi bagi kakek Jayan, ini adalah awal dari rentetan tumbal. Di gubuknya, ia menyalakan dupa dan menabur garam di sepanjang ambang pintu. Ia menatap langit sore yang mulai merah. Rimba mulai bicara, gumamnya pelan. Dan tumbal pertama sudah ditelan. Tapi yang kedua akan lebih mengerikan karena keserakahan belum berhenti. Malam itu, hutan mengirim kabar lewat suara-suara yang tak dikenal manusia. Ranting patah sendiri, daun berguguran meski tak ada angin. Di satu sudut rawa, sepasang mata merah menyala perlahan, menatap camp project yang tetap menyala terang. Tak tahu mereka sedang berada di ambang murka alam. Udara malam di desa Karuing malam itu tak seperti biasanya. Langit tampak bersih dari awan, namun hawa panas merayap seperti uap yang keluar dari kawah. Bau logam dan damar terbakar menyusup di antara semilir angin, membuat warga sulit tidur. Suara hutan pun berubah. Tidak lagi terdengar nyanyian jangkrik, melainkan semacam dengung rendah yang menusuk telinga, seolah ada sesuatu yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Salah satu tukang bulldozer, Sugeng, orang Jawa dari luar daerah, tengah mengisap rokok di dekat alat beratnya. Ia baru saja menyelesaikan shift malam dan tengah mengelap peluh di dahi ketika melihat sosok berdiri tak jauh dari bibir hutan. Sosok itu tak bergerak, hanya diam seperti bayangan, namun sorot matanya menyala, seperti arang membara. Sugeng melangkah mendekat, ragu namun penasaran. Langkahnya terhenti ketika melihat siapa sosok itu. "Buh, astagfirullah." Kakek itu, bisiknya sendiri. Benar, kakek Jayan, dengan rambut panjang terurai, berdiri diam, mengenakan baju lusuh yang seolah menyatu dengan batang pepohonan. Ia tak bergerak, tak berkedip, tapi sorot matanya tajam, seperti menembus jantung. Sugeng mundur beberapa langkah, tergagap. Ia hendak menyapa, namun tenggorokannya tercekat. Sosok itu tetap tak bicara, lalu dalam sekejap menghilang begitu saja, lenyap seolah ditelan kabut. Sugeng berlari menuju pos jaga. Ia mengumpat, mengadu ke rekan-rekannya bahwa ada orang tua aneh mengawasinya dari ujung hutan, tapi mereka hanya tertawa. "Udah malam, Mas. Jangan kebanyakan kopi sama rokok lintingan. Bisa ngebayang," kata salah seorang sambil menggoda. Namun, esok paginya semua orang berhenti tertawa. Salah satu bulldozer yang biasa dipakai Sugeng ditemukan dalam kondisi aneh. Besi-besinya meleleh, seperti dicairkan dari dalam. Mesinnya hancur, kabel-kabel gosong seperti dibakar api tak terlihat. Tapi anehnya, tak ada jejak api, tak ada luka terbakar di sekeliling lokasi. Tanah tempat alat berat itu berdiri pun masih lembab seperti semalam habis hujan. Mandor yang datang melihat langsung pucat pasi. Apa ini sabotase? Pekiknya mencoba mencari penjelasan logis. Namun tidak ada bahan peledak, tidak ada bekas tangan manusia. Bahkan polisi yang dipanggil dari kota kecamatan pun hanya menggeleng. Kalau ini kerja orang, harusnya ada sisa bahan bakar atau jejak terbakar dari luar. Ini seperti terbakar dari dalam, kata mereka tak percaya. Kabar menyebar cepat. Warga desa berkumpul di balai desa, mulai membicarakan sosok yang mereka dulu remehkan, kakek Jayan. "Sudah kubilang," ujar Bu Munah, janda tua yang rumahnya dekat hutan,
Kakek itu bukan manusia biasa. Sejak kecil aku lihat dia tak pernah sakit, tak pernah tua-tua. Bahkan waktu aku masih gadis, wajahnya ya begitu-begitu saja. Pak RT yang biasanya netral mulai gelisah. Ia mengingat-ingat cerita ibunya dahulu, bahwa Jayan adalah keturunan penjaga hutan adat, semacam panyingkiran, penjaga batas antara dunia manusia dan makhluk lain. Beberapa warga bahkan mulai mendatangi gubuk Jayan di tepi sungai, bukan untuk mengusir, tapi minta perlindungan. Mereka bawa sirih, kopi, bahkan rokok linting, berharap bisa mendapat berkah atau setidaknya tidak ikut jadi tumbal. Namun kakek Jayan tetap tenang, ia tak bicara banyak. Hanya duduk di beranda kayunya sambil menyulut lintingan cengkeh. Alam, sudah bicara. Katanya pelan kepada seorang ibu muda yang minta air doa. Kalau kalian masih ikut menebang, bukan buaya yang datang, tapi yang lebih tua dari itu. Kata-kata itu menggantung, seperti mantra. Haji Karim yang mendengar cerita ini dari asistennya langsung naik pitam. Tak masuk akal, orang tua itu harus dihentikan. Dia penyebab proyekku terhambat, bentaknya di pos proyek. Namun para pekerja mulai ogah turun ke lokasi. Mereka takut. Beberapa bahkan kabur diam-diam malam-malam. Satu di antaranya mengaku melihat pohon bergerak sendiri saat alat berat menghampirinya. Pohon itu goyang sendiri, bukan karena angin. Akar-akarnya naik, kayak mau jalan. Katanya ketakutan. Mandor mulai kehilangan kendali. Ia menyarankan mendatangkan tim keamanan atau dukun untuk menangkal apapun itu. Namun sebelum rencana itu jalan, satu persatu mesin proyek mulai rusak. Ada yang remnya hilang kendali. Ada yang bannya pecah meski baru diganti. Dan yang lebih aneh, setiap malam menjelang, angin membawa bau menyengat seperti kemenyan basi dan darah mentah. Di malam keempat setelah insiden bulldozer, suara nyanyian terdengar dari hutan. Suara perempuan, lembut namun mengiris hati. Seperti nyanyian pengantar tidur dari dunia lain. Pekerja yang mendengarnya langsung demam, mengigau, menyebut nama-nama orang yang sudah mati. Dalam mimpinya, salah satu pekerja mengaku melihat kakek Jayan duduk di atas akar pohon dikelilingi makhluk berjubah hitam tanpa wajah. Apa maksudnya? Tanya Mandor kepada dukun lokal. Dukun itu hanya menggeleng. Jayan bukan orang biasa. Dia bukan hanya dukun, tapi penjaga batas. Kalian sudah mengusik tanah larangan. Tak ada doa yang bisa menangkal murka itu kalau kalian masih membandel. Katanya serius. Namun Haji Karim menolak berhenti. Kalau Jayan punya gaib, kita juga punya. Katanya keras. Dan segera memerintahkan asistennya memanggil dukun sakti dari pedalaman. Kakek Jayan, dari kejauhan, hanya tertawa kecil saat mendengar kabar itu. Ia menyulut lintingan baru, menatap hutan yang makin pekat. Biar datang 1000 dukun. Kalau bukan alam yang mengizinkan, tak akan ada yang bisa menembus batasku. Dan malam itu, tanah kembali bergetar. Di ruang belakang villa mewah Haji Karim, yang dibangun dadakan di tepi proyek, aroma dupa memenuhi udara. Asapnya bergulung perlahan, menyatu dengan bau minyak cendana dan belerang yang dibakar di atas tungku tanah liat. Seorang pria berambut, panjang terikat rapi, tubuh kekar, dan bertato rajah di lengan kiri, duduk bersila di tengah lingkaran tanah yang sudah diberi pagar raja. Dukun Jai, demikian ia dikenal di kalangan orang dalam. Ia bukan dukun pasar malam. Ia orang yang dipanggil jika masalah gaib tak bisa diselesaikan cara biasa. Banyak pejabat dan konglomerat pernah minta bantuannya. Tapi malam itu, wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Siapa targetnya? Tanyanya pada Haji Karim sambil mengunyah sirih. Orang tua dari kampung ini. Jayan, sudah terlalu mengganggu rencana saya, jawab Haji Karim dengan mata tajam, sambil menyerahkan seikat rambut ubanan yang katanya milik si kakek. Jai hanya mengangguk, lalu mulai menggambar. Lingkaran pada tanah dengan campuran darah ayam dan air bunga 7 rupa. Ia duduk kembali, membaca mantra dengan nada rendah, seperti bisikan yang menghentak dada. Kendi tanah liat yang diletakkan di depannya bergetar pelan. Di luar, angin menderu. Pohon-pohon kelapa sawit muda menari liar, dan petir menyambar di kejauhan, lilin-lilin. Di sekitar Jai satu persatu padam dengan sendirinya. Tapi ia tak bergeming, matanya terpejam, keningnya basah keringat. Aku kirimkan roh penjagal dari Gunung Bromo. Dia haus darah. Tak ada yang bisa menolak saat dia datang.
bisik Jai. Sambil meneteskan darah ayam ke dalam kendi, Haji Karim mengangguk puas. Ia pikir semua akan selesai malam itu. Namun tak sampai sejam setelah ritual, sesuatu yang ganjil terjadi. Telinga Jai mendadak berdarah. Dari hidungnya juga mengucur cairan hitam pekat seperti getah. Tubuhnya mulai gemetar. Ia memejamkan mata, seolah sedang melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. "Kenapa ini?" tanya Haji Karim, panik. Jai tak menjawab. Ia hanya berteriak keras, suaranya seperti bercampur suara lain, seperti dua makhluk bicara serentak dalam satu tubuh. Tidak, tidak, aku tak bisa menembusnya. Tiba-tiba matanya terbuka lebar, dan cahaya merah samar tampak dari salah satu bola matanya. Ia menggigil hebat, lalu mendadak muntah. Darah segar bercampur serpihan beling keluar dari mulutnya. Ia roboh, dan saat dibantu berdiri, matanya yang kanan membiru gelap. Aku buta. Ada yang membalikkan santetku sendiri, gumamnya. Ketakutan, Haji Karim memucat. Ia belum pernah melihat Jai gagal, apalagi sampai terkena serangan balik seperti itu. Jai duduk lemas kemudian berkata lirih, "Orang itu, Jayan. Dia dijaga oleh yang lebih tua dari roh yang bisa kupanggil. Penjaga leluhur, bukan jin, bukan dedimit, tapi sesuatu yang hanya ada sebelum manusia mengenal doa." Setelah malam itu, Jai tak bisa lagi membaca mantra. Ia kehilangan kemampuannya. Suara-suara yang dulu biasa ia dengar dari alam halus kini hilang. Ia pun memilih kembali ke tempat asalnya, menolak menyentuh dunia perdukunan lagi. Namun malam berikutnya, gangguan tak berhenti. Di proyek, para pekerja mulai diganggu mimpi buruk yang sama. Mereka melihat pohon-pohon tumbuh cepat dan mencengkeram tubuh mereka. Lalu suara tua berkata, "Hentikan. Ini tanah nenek moyang kami." Salah satu pekerja, Harry, yang berani menertawakan mimpi itu, pagi harinya ditemukan pingsan dengan wajah tertempel lumpur hitam yang baunya seperti bangkai. Tak ada yang tahu dari mana lumpur itu berasal. Sementara itu, gubuk kakek Jayan tetap tenang. Ia duduk di sana, merokok lintingan, dikelilingi oleh kupu-kupu malam yang tak biasa. Ukurannya besar, warna hitam pekat dengan bercak merah di sayapnya. Warna yang dipercaya sebagai penanda makhluk alam, halus sedang bersemayam. Di sisi lain, Haji Karim makin terdesak. Proyek mandek. Investor mulai mempertanyakan kelanjutan. Ia bahkan dikabarkan menjual 2 unit rumahnya di Jakarta untuk membayar gaji pekerja yang masih bertahan. Namun sesuatu di dalam dirinya masih belum menyerah. Ego dan keserakahan membuatnya buta. "Aku tidak akan kalah hanya karena satu orang tua pikun," katanya suatu malam pada asistennya. Ia lalu memerintahkan pencarian dukun yang lebih ekstrem. Dukun pemanggil arwah jahat dari tanah luar Kalimantan. Namun asistennya sendiri tampak ragu. "Pak, kita sudah melawan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Apakah tidak sebaiknya kita hentikan dulu semua ini?" Karim menatap tajam. "Kalau kamu takut, kamu bisa ikut pekerja lain. Tapi tanah ini akan menjadi ladang emas. Aku tak akan menyerah." Di malam yang sama, angin bertiup tak wajar. Langit mendadak merah darah sebelum hujan turun deras. Di tengah gemuruh itu, warga desa melihat cahaya biru menyala dari hutan, seperti kilat, tapi memanjang, melingkari batas rimba adat. Cahaya itu membentuk lingkaran raksasa, lalu menghilang tanpa suara. Keesokan harinya, 3 ekor sapi milik warga ditemukan mati di ladang dekat proyek. Tubuhnya utuh, tapi mata dan lidah hilang. Tidak ada jejak serangan hewan, tidak ada darah. Hanya bau dupa menyengat dan tanah yang menghitam di bawah bangkainya. Warga desa mulai berbisik, "Kembalikan hutan." Sebelum nyawa manusia yang diminta. Dan untuk pertama kalinya, Haji Karim merasa takut. Bukan pada hantu atau gaib, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa proyek ini memang dikutuk. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela besar kamar tidur Haji Karim. Tapi, sinar hangat itu tak bisa menyamarkan rintihan yang keluar dari balik selimut. Tubuh Haji Karim terbaring di ranjang, menggeliat menahan perih. Seluruh kulit punggung dan dada tampak melepuh seperti habis terbakar minyak panas. Tapi anehnya, tak ada luka terbuka, hanya kulit yang menggembung, kemerahan, dan mengeluarkan bau anyir.
Istrinya, Bu Laila, hanya bisa menangis melihat perubahan suaminya. Semalam, ia bersumpah melihat sosok tinggi besar berdiri diam di sudut kamar. Bukan manusia, posturnya melebihi pintu, tubuhnya hitam legam, seperti terbentuk dari arang hidup, dan matanya memerah seperti bara api yang membara dalam diam. Saya melihatnya, ucap Bu Laila pagi itu, dengan suara gemetar. Dia tidak bicara, tapi rasanya seperti ditusuk. Darja Henry dengan tatapan. Karim tidak menjawab. Ia hanya terisak kecil menahan sakit di sekujur tubuh. Dokter dari kota yang dipanggil malam tadi hanya menggeleng. Tidak ada diagnosa medis yang cocok. Obat pereda nyeri pun tidak berefek. Luka-luka itu seolah bukan dari dunia yang dikenal. Beberapa jam kemudian, 3 mobil berplat hitam datang ke villa. Dari dalamnya keluar rombongan orang berpakaian hitam dan abu-abu, membawa tas anyaman dan botol-botol tanah liat. Mereka adalah dukun, dipanggil dari berbagai pelosok Nusantara, dari Banyuwangi, Gunung Kidul, Mandailing, hingga Bima. Haji Karim membayar mereka mahal, berharap salah satu bisa menghentikan teror ini. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Dukun, pertama seorang lelaki tua dari Banyuwangi, bahkan belum sempat membuka tasnya ketika ia berhenti mendadak di pelataran rumah. Ia berdiri terpaku memandangi arah hutan, lalu jatuh tersungkur dan menangis tanpa suara. Ia hanya berucap lirih sebelum pingsan. Kalian telah membuka pintu yang mestinya tak tersentuh manusia. Dukun kedua, wanita parubaya dari Mandailing, memegang kendi, lalu meletakkannya di lantai ruang tengah. Ia berusaha memanggil roh pelindung, tapi kendi itu malah meledak dengan sendirinya. Pecahan tanah liat melukai wajahnya, dan ia kabur malam itu juga. Yang paling aneh, seorang dukun muda dari Bima, sebelum masuk ke rumah, memandang ke arah langit, dan kemudian tersenyum, pahit. Ia berkata pada Karim, yang kau lawan bukan makhluk biasa. Ini bukan hanya penjaga hutan. Ini adalah kutukan yang bangkit karena pelanggaran yang lebih dalam. Yang terjadi dari generasi ke generasi. Haji Karim bingung. Maksudmu, dukun, itu menatap Karim tajam. Tanah yang kau injak pernah berdarah karena dosa leluhurmu sendiri. Kau bukan korban. Kau hanya pewaris balas dendam. Ucapan itu membuat wajah Karim pucat. Ia tidak mengerti. Yang ia tahu, keluarganya dari Jawa, bukan dari Kalimantan, tapi dukun itu hanya menepuk pundaknya, lalu pergi. Malam harinya, kondisi Karim memburuk. Kulitnya seperti mengelupas. Ia tak bisa tidur karena mendengar suara bisikan dari balik tembok. Bukan suara biasa, tapi suara dalam bahasa yang tak dikenal, namun entah kenapa ia mengerti maknanya. Kembalikan, kembalikan. Sebelum semuanya, ditelan. Di luar kamar, Bu Laila mencoba menghubungi anak-anak mereka yang tinggal di luar negeri. Tapi sinyal menghilang, listrik padam, dan radio meledak begitu dinyalakan. Mereka benar-benar terisolasi. Sementara itu, para pekerja yang tinggal di barak mulai mengeluhkan kejadian-kejadian ganjil. Salah satunya bermimpi melihat tubuh Haji Karim berubah menjadi pohon besar. Akar-akarnya menjulur dan membelit para pekerja hingga tubuh mereka membusuk. Ketika bangun, ia menemukan bajunya basah oleh getah berwarna merah. Tak satu pun dukun berani menginjak pekarangan rumah itu lagi. Pagi berikutnya, seseorang mengetuk pintu rumah Haji Karim. Bukan penduduk, bukan pekerja, melainkan seorang perempuan tua berpakaian adat Dayak kuno. Ia berdiri di depan pintu dengan membawa tongkat kayu ukir dan gelang-gelang dari tulang binatang. Namanya Nek Ina. Ia adalah tetua terakhir dari garis penjaga roh tanah Karuing, yang selama ini memilih tinggal di pinggir sungai dalam sunyi. Ia tidak suka bersentuhan dengan orang kota, tapi kedatangannya kali ini seperti panggilan dari leluhur. Anak muda itu tidak bisa kalian lawan dengan mantra-mantra Jawa atau Bali, katanya dengan suara parau. Siapa yang kau maksud? Tanya Bu Laila, yang di dalam tubuh suamimu. Itu bukan lagi roh luar, itu roh dalam. Kutukan dari tanah ini yang tertinggal dari darah nenek moyangnya. Leluhurmu pernah berkhianat pada adat hutan ini, puluhan tahun lalu. Takdirnya memang datang untuk menagih. Karim yang mendengar dari dalam kamar, memaksakan diri bangkit, meski tubuhnya perih. Dengan tertatih, ia membuka pintu dan menatap wanita tua itu.
Aku tak tahu dosa apa yang kau maksud. Nek Inah mendekat, menatap matanya. Lekat, leluhurmu membakar kampung adat ini saat penjajahan Jepang. Mereka menjarah pusaka dan mengambil tanah ini sebagai milik. Roh-roh yang kau bangunkan bukan roh jahat. Mereka roh yang menunggu balas dendam. Karim terdiam. Tiba-tiba, dari tubuhnya muncul bercak-bercak merah berbentuk ukiran aneh, seperti lambang dari ritual kuno yang tak dikenal. Lambang itu menyala samar, dan saat itu juga tubuh Karim membungkuk, dan dari mulutnya keluar suara berat, seperti bukan suara manusia. Ritual belum selesai, tumbal belum lengkap. Semua orang terdiam, bahkan Nek Inah mundur satu langkah. Dia sudah menjadi pintu, bisik Nek Inah. Jika dia mati sekarang, roh itu akan lepas dan menelan seluruh desa. Malam pun turun, dan untuk pertama kalinya, penduduk desa tidak mendengar suara burung, malam atau jangkrik. Langit tampak lebih kelam, hujan turun tanpa suara, dan dari jendela kamar Karim, cahaya merah samar terlihat membentuk pola aneh di tanah, simbol yang tak pernah diajarkan dalam kitab manapun. Satu-satunya harapan kini ada pada rahasia terakhir yang belum diungkap. Pusaka leluhur Karuing yang tersembunyi jauh di tengah hutan dan hanya bisa ditemukan oleh keturunan asli penjaga rimba. Dan satu-satunya yang tahu letaknya adalah kakek Jayan. Langit di atas desa Karuing mulai memerah meski belum senja. Warna yang aneh, seolah darah tipis menetes dari awan dan membasahi cahaya sore. Penduduk desa mulai bicara dengan nada lirih, saling bertanya satu sama lain. Mengapa sejak 2 minggu terakhir, suara-suara aneh datang dari dalam rimba? Bukan hanya suara tangisan. Kadang terdengar tawa nyaring seperti suara anak kecil, disusul oleh derap langkah berat, seakan ada makhluk besar berkaki 2 berjalan di antara pepohonan. Pernah suatu malam, seorang ibu mendengar suara bayi menangis dari ujung hutan. Tapi ketika warga datang bersama senter dan lampu minyak, mereka hanya menemukan jejak kaki, besar, dalam, dan tidak seperti milik manusia. Rimba itu sedang bicara, gumam seorang tetua kampung. Tapi, yang lebih membuat warga gentar adalah mimpi yang dalam bersamaan. Dalam satu malam, lebih dari 10 penduduk mengaku bermimpi sama, berjalan ke tengah hutan, melewati sungai yang menghitam, lalu menemukan candi batu kecil dengan patung berkepala 3. Di sana, suara-suara berbisik, memanggil nama mereka. Satu persatu, kakek Jayan, lelaki tua yang selama ini tinggal sendirian di pondok kayu dekat pinggir hutan, kembali muncul di balai desa pagi itu. Usianya lebih dari 70, tapi langkahnya tetap tegap, dan sorot matanya tajam seperti selalu tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. Ini bukan pertama kalinya suara-suara itu muncul, katanya dengan tenang. Tapi ini pertama kalinya mereka memanggil manusia dengan nama. Semua pemuda desa yang duduk bersila di hadapannya diam. Mereka memandang Jayan dengan campuran takut dan penasaran. Di depannya, Jayan menyalakan dupa dari kulit kayu dan menaburkan garam di sekeliling lantai balai. Yang kalian dengar bukan hantu biasa. Itu suara para penunggu tua yang terkunci di tanah ini sejak zaman nenek moyang kita. Mereka tidak jahat kalau dihormati. Seorang pemuda bernama Wira memberanikan diri bertanya, "Kalau mereka tidak jahat, kenapa mereka membuat kami mimpi buruk dan menangis ketakutan?" Jayan menoleh padanya. "Karena mereka lapar, tapi bukan lapar seperti manusia. Mereka lapar akan seimbangnya dunia. Dan saat ada yang mengganggu, seperti Haji Karim yang membangunkan tanah tanpa izin, keseimbangan itu pecah." Mereka semua terdiam. Hari itu juga, Jayan memutuskan untuk melakukan ritual penjagaan batas. Ini adalah upacara kuno yang hanya dilakukan jika rimba sudah mulai bernafas. Ia mengajak 5 pemuda terpilih, Wira, Dano, Lano, Sigit, dan Guntur. Mereka bukan pemuda sembarangan. Mereka yang belum menikah, tidak memiliki dendam, dan hatinya bersih. Kalau ada rasa iri, marah, atau niat jahat dalam dada kalian, lebih baik mundur sekarang, kata Jayan ketika mereka berdiri di batas desa dan hutan. Tak ada yang mundur. Sore itu, mereka berjalan ke arah hutan dengan kaki telanjang. Masing-masing membawa lilin merah, seikat daun sirih, dan 1 telur ayam kampung mentah. Jayan memimpin mereka menyusuri jalan setapak yang tak pernah digunakan manusia selama belasan tahun.
Hutan terasa berbeda, tidak ada suara burung, tidak ada angin. Yang terdengar hanya detak jantung dan bisikan samar dari dalam pohon. Di sebuah pohon beringin besar yang akarnya mencengkeram batu, Jayan berhenti. Ia menaburkan garam, menancapkan lilin di tanah, dan mulai membacakan doa dalam bahasa tua yang tak dipahami oleh pemuda-pemuda di belakangnya. Tubuhnya sedikit bergetar, tapi matanya tertutup rapat. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah dalam hutan. Tidak seperti angin biasa, ini seperti hembusan napas besar dari makhluk hidup. Daun-daun beterbangan, suara tawa anak kecil terdengar jelas, diikuti oleh jeritan perempuan yang menggema dari kejauhan. Tapi tidak ada yang berani berbalik. Jayan hanya berucap lirih, "Jangan lihat ke belakang, apapun yang kalian dengar." Malam mulai turun, mereka mendirikan lingkaran dari batu dan garam, duduk di dalamnya, dan membiarkan lilin menyala, meski terus digoda oleh angin dan suara-suara. Salah, satu dari mereka Sigit mulai pucat. Ia mengaku mendengar suara almarhum, ayahnya memanggil dari balik semak. Tapi Jayan hanya menekan bahunya dan berkata, "Itu bukan ayahmu. Itu cermin dari hatimu yang belum selesai." Di tengah ritual, suara dari rimba berubah. Bukan lagi tawa atau tangis, tapi bunyi seperti genta besar dipukul dari dalam tanah. Getarannya terasa sampai dada. Lalu, cahaya kemerahan muncul dari arah dalam hutan, membentuk garis samar di antara pepohonan. Bukan api, bukan lampu, tapi seperti lorong yang mengundang Jayan berdiri dan menatap cahaya itu. Itu gerbang. Mereka sudah percaya pada kita, tapi belum sepenuhnya. Seseorang harus masuk dan bawa kabar. "Siapa?" tanya Wira. Jayan menoleh perlahan. "Aku." Semua menolak, tapi Jayan hanya tersenyum. Tubuh tua ini sudah cukup melihat dunia. Tapi dunia belum melihat siapa penjaganya. Aku akan bicara dengan mereka. Ia berjalan pelan ke dalam cahaya, meninggalkan kelima pemuda itu dalam lingkaran garam. Dan ketika ia menghilang, suara-suara dari hutan tiba-tiba berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Beberapa jam kemudian, para pemuda kembali ke desa, tidak membawa kabar, hanya membawa dupa yang masih menyala dan telur ayam yang tetap utuh meski tertaruh di tanah basah. Penduduk desa menyambut mereka dengan diam. Tidak ada yang bicara malam itu, tapi satu hal yang mereka sadari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, tidak ada suara dari rimba. Hanya satu pertanyaan yang menggantung. Apakah kakek Jayan akan kembali? Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa Karuing tampak seperti tenggelam dalam dunia yang berbeda, sepi, pucat, dan dingin. Di ujung jalan tanah yang mengarah ke tanah proyek milik Haji Karim, suara burung tidak lagi terdengar. Yang tersisa hanyalah aroma busuk yang menusuk hidung, berasal dari reruntuhan bangunan setengah jadi yang ditinggalkan. Rumah besar milik Haji Karim berdiri sendirian. Dulunya megah dan mencolok, kini dindingnya mengelupas, atapnya berlubang, dan halaman luasnya berubah jadi lahan liar yang ditumbuhi semak berduri dan tanaman liar seperti sengaja ditanam oleh tangan tak terlihat. Tapi yang paling mengerikan bukanlah rumah itu, melainkan kabar yang keluar dari dalamnya. Orang bilang, Haji Karim sudah tak pernah muncul sejak bulan lalu, bukan karena pergi keluar kota, tapi karena tubuhnya tidak bisa lagi bangun. Ia lumpuh, bukan karena stroke, bukan pula karena kecelakaan, tapi karena suatu malam, seluruh otot tubuhnya mendadak membeku. Ia hanya terbangun dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka setengah, seperti ingin berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Istrinya, Bu Salama, satu-satunya yang masih merawatnya. Tapi ia sendiri makin kurus, matanya cekung, dan sejak suaminya tak bisa bicara, ia sering terdengar bicara sendiri di kamar, seakan menjawab seseorang. "Diam kau. Jangan ganggu dia lagi. Dia sudah cukup menderita." Begitu yang terdengar dari luar. Warga desa sudah enggan mendekat. Bahkan tukang, kebun dan pembantu yang dulu setia satu persatu berhenti datang. Mereka mengaku merasa seperti diawasi jika masuk halaman rumah. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Rahmat, pingsan di teras rumah setelah mengaku melihat wajah tua besar muncul dari dinding ruang tamu. Tanah milik Haji Karim yang dulu hendak dibangun menjadi resor wisata berubah menjadi semacam rawa aneh.
Bangunan semi permanen yang sempat ia dirikan retak dan roboh meski tak pernah diterpa gempa. Tiang-tiang besi berkarat dalam waktu singkat dan batu-batu fondasi mengelupas seperti dimakan asam. Beberapa pengusaha dari luar kota yang sempat diajak kerjasama pun membatalkan rencana. Salah satu di antaranya bahkan menderita mimpi buruk berturut-turut selama seminggu setelah mengunjungi lokasi. Ia bermimpi dirinya terkubur hidup-hidup di bawah pohon beringin dan digerogoti akar. Setiap pagi ia bangun dengan kuku berdarah dan tubuh penuh goresan. Tanah itu menolak dibangun, begitu gumam warga. Itu bukan tanah biasa, itu tanah yang dilindungi. Di saat Haji Karim terbaring tanpa bisa bicara, dunia luar mulai melupakannya. Ia tak lagi hadir di masjid sebagai donatur. Tak ada lagi mobil mewah melintas di jalanan desa. Namanya hanya muncul dalam bisik-bisik orang tua yang menyesali keserakahannya. Bahkan keluarganya dari kota enggan datang, konon karena setiap orang yang masuk ke rumah itu akan mengalami mimpi buruk atau muntah darah tanpa sebab. Dan perlahan, ia pun menghilang dari peredaran. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kabar wafat, tidak ada prosesi, hanya kabar angin bahwa rumah itu kini kosong. Ketika ada yang mencoba mengintip dari pagar, rumah itu terlihat sunyi seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal baru beberapa minggu lalu masih ada kehidupan di dalamnya. Sementara itu, di seberang desa, di pondok kayu kecil yang dikelilingi semak dan suara burung hutan, kakek Jayan masih menjalani harinya seperti biasa. Pagi menumbuk kopi, siang menyiram tanaman obat, dan sore menyalakan dupa sambil duduk di beranda, memandangi pohon-pohon besar seolah sedang bercakap-cakap dalam diam. Pemuda-pemuda desa sering berkunjung. Mereka datang bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk meminta petua. Tentang tanah, tentang mimpi, atau sekadar mendengar cerita zaman dulu. Jayan selalu menerima dengan senyum tenang. Ia tak pernah menyebut nama Haji Karim lagi, tapi satu kali, ketika Wira bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada tanah milik sang juragan, Jayan hanya menjawab, tanah itu bukan miliknya, dan tak akan pernah jadi milik siapapun. Wira terdiam. Apa itu berarti hutan sudah selesai marah? Jayan menggeleng. Tidak, hutan tidak marah. Hutan hanya mengingatkan. Lalu, kenapa kakek masih tinggal di sini, sendirian? Jayan menatap mata Wira lama sebelum menjawab. Karena aku bukan sendirian. Aku ditemani oleh mereka yang pernah tinggal di sini. Jauh sebelum manusia menggali-gali tanah dan mengukur-ukur langit. Roh-roh yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan. Dan saat itu juga terdengar desir angin melewati dahan, membawa aroma kayu manis dan tanah basah. Beberapa bulan berlalu, rumah Haji Karim ditumbuhi akar besar yang menjalar dari arah hutan. Bangunannya retak dan hancur seperti reruntuhan candi, kuno yang tertelan bumi. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi mengklaim tanah itu. Namun di malam-malam tertentu, warga mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di bekas teras rumah. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan mulutnya membuka lebar, seakan ingin berkata sesuatu tapi tak pernah berhasil. Beberapa percaya itu adalah roh penasaran Haji Karim. Beberapa lain percaya tubuhnya masih ada di sana, terjebak antara dunia dan kematian, dihukum oleh tanah yang pernah ia sakiti. Di satu malam sunyi, Jayan duduk sendirian di depan pondoknya. Ia menyalakan rokok linting dan menatap langit yang bersih dari bintang. Dari arah hutan, terdengar suara samar seperti tangisan yang tertahan. Jayan hanya tersenyum kecil. Kau sudah belajar, Karim. Walau dengan cara yang paling pahit. Ia menghembuskan asap pelan dan di antara kabut, tampak bayangan hitam besar berdiri diam di antara pepohonan. Tidak mengancam, hanya diam, seperti menonton dunia dari kejauhan. Dan malam pun kembali tenang. Tahun-tahun berlalu, dan desa Karwing terus berkembang dengan cara yang berbeda. Tanah yang pernah menjadi sumber keserakahan, kini terlupakan dan terabaikan. Namun ada yang mengatakan, ada sesuatu yang masih hidup di sana, meskipun tak ada lagi yang berani mendekat. Haji Karim, sang juragan sawit yang dulu angkuh, telah menghilang dari ingatan orang banyak. Nama itu hanya terdengar dalam bisik-bisik para orang tua, yang bercerita tentang bagaimana keserakahannya meruntuhkan tubuhnya dengan cara yang tak masuk akal. Tidak ada makam untuknya,
tidak ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa tubuhnya terperangkap di dalam tanah yang telah ia rusak, terkubur bersama akar-akarnya, menjadi bagian dari alam yang ia coba kuasai. Namun, bagi sebagian warga, ada satu hal yang tetap mereka ingat. Hutan yang dulu hendak dimusnahkan, kini menjadi saksi bisu dari sebuah pertempuran besar antara manusia dan alam. Di dalam hutan itu, ada cerita yang selalu berulang, seperti sebuah peringatan bagi mereka yang berniat mengotori bumi dengan keserakahan. Kakek Jayan, pria tua yang dulu diabaikan dan dianggap gila, kini dianggap sebagai penjaga gaib hutan. Ia tidak pernah terlihat kembali oleh siapapun, namun kehadirannya selalu terasa. Setiap kali ada orang yang berniat merusak tanah itu, mereka akan merasakan hal-hal aneh, seperti angin yang tiba-tiba datang begitu kencang, atau bayangan yang bergerak di antara pepohonan, mengawasi mereka dengan tatapan penuh amarah. Mereka yang berani mencemari hutan akan merasakan akibatnya, seperti yang terjadi pada Haji Karim dan banyak orang lain yang mencoba mengeksploitasi tanah itu. Di sisi lain, Desa Karuing terus berjalan. Tanah yang dulu ingin dibangun kebun sawit, kini menjadi tempat yang subur kembali, dipenuhi oleh tanaman liar dan pohon-pohon besar yang tak pernah tumbang. Para petani lokal mulai bekerja dengan cara yang lebih bijak, menggunakan tanah mereka untuk bercocok tanam tanpa merusaknya. Warga desa yang dulu takut akan kutukan hutan, kini lebih menghormati alam. Mereka tahu bahwa hutan bukan hanya sekadar kumpulan pohon, melainkan juga rumah bagi banyak makhluk, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa meskipun hutan itu telah dihadapkan pada ancaman, ia selalu memiliki cara untuk membalas. Alam tidak akan pernah benar-benar tunduk pada manusia yang hanya peduli pada keserakahan. Suatu malam, beberapa pemuda desa memutuskan untuk kembali mendaki ke batas hutan, tempat di mana kakek Jayan dulu sering duduk dan merokok. Mereka ingin mengenang sosok yang telah melindungi desa mereka, yang meskipun tak banyak bicara, telah memberi pelajaran berharga tentang bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam. Mereka menyalakan api unggun kecil, memejamkan mata sejenak, dan membiarkan hutan berbicara dalam keheningan. Di antara desiran angin, terdengar suara lembut seperti bisikan. Tidak Dapi yang mengerti sepenuhnya, tetapi mereka tahu itu adalah tanda bahwa kakek Jayan atau mungkin roh-roh yang dijaga olehnya masih ada menjaga tanah yang suci. Dan mereka berjanji, tanah itu akan tetap dihormati, akan tetap dijaga dengan cinta, bukan keserakahan. Akhirnya, Marats, seperti cerita-cerita lainnya, kisah tentang Haji Karim dan kakek Jayan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat akan kekuatan alam yang tak terukur dan pentingnya menjaga keseimbangan, karena alam tidak akan pernah benar-benar lupa dan ia selalu menuntut balasan. Dan di tengah malam yang sunyi, di hutan yang luas, kadang terdengar gemerisik daun, seolah alam itu sendiri mengingatkan dunia tentang keberadaan hutan yang tak pernah bisa ditaklukkan oleh tangan manusia.